Halo semuanya, hari ini Bu Bidan akan membahas tentang flek yang terjadi pada KB suntik 3 bulan. Perkenalkan, saya adalah Bu Bidan Dian. Saya adalah seorang bidan, dosen, dan juga seorang peneliti di bidang kedokteran. Nah, Bu Bidan tuh sering sekali mendapatkan pertanyaan dari bunda-bunda sekalian yang menggunakan KB suntik 3 bulan. Biasanya ini pada bunda-bunda yang baru saja pertama kali memakai KB suntik 3 bulan. Jadi, keluhan yang terjadi adalah flek yang tidak berkesudahan pada pemakaian KB suntik 3 bulan. Mengapa hal itu terjadi dan apa yang harus bunda-bunda lakukan jika mengalami hal ini? Sekarang, kita akan mengetahui dulu apa itu KB suntik 3 bulan. Jadi, KB suntik 3 bulan adalah sebuah metode kontrasepsi di mana kita akan memasukkan hormon dari luar ke dalam tubuh kita. Hormon yang digunakan adalah salah satu jenis dari progesteron. Ini adalah salah satu hormon yang dihasilkan oleh ovarium kita, namun kita memberikannya dari luar. Yang menjadi masalah, KB hormon ini memiliki efek samping di awal pemakaian. Apa saja? Nah, jadi efek sampingnya adalah flek biasanya. Dan pada efek jangka panjangnya memang KB suntik 3 bulan ini tidak menstruasi sama sekali sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih bisa sampai begini? Kenapa sih kok harus ada flek? Jadi pada sistem reproduksi kita itu memang terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen yang ada di bawah otak namanya hipotalamus dan hipofisis yang ada pada gambar ini, yang Bu Bidan lingkari ya, adanya di bawah otak. Dan kemudian yang ketiga yaitu adanya ovarium. Nanti ovarium ini akan berefek pada uterus atau rahim kita. Nah, penyuntikan KB 3 bulan ini diberikan dari luar sehingga memang ditujukan untuk membuat sistem menstruasi kita itu ibaratnya tidak dalam keadaan yang normal. Jadi memang dibuat dalam keadaan yang statis. Statis maksudnya tetap. Jadi hormonalnya setiap bulannya tetap. Nah, di awal-awal dari pemakaian ini, memang tubuh kita masih menyesuaikan diri dengan adanya hormon dari luar ini, sehingga memang akhirnya kita sering mengalami yang namanya flek. Nah, namun jangan khawatir, flek ini terjadi hanya pada 2-3 bulan pertama. Normalnya pada pemakaian suntikan yang kedua atau yang ketiga, flek ini sudah berhenti dengan sendirinya, begitu. Sehingga kenapa sih Bu Bidan kok bisa berhenti dengan sendirinya? Karena tubuh kita sudah bisa menyesuaikan diri dengan baik dengan adanya penambahan hormon dari luar ini. Oke, begitu ya. Jadi jangan khawatir bunda-bunda, karena sebenarnya flek ini akan berhenti dengan sendirinya, begitu. Nah, sekarang bunda-bunda perlu tahu yang tidak normal, perdarahan atau flek yang tidak normal pada pemakaian KB suntik 3 bulan ini yang seperti apa? Yang pertama, jika perdarahannya itu bukan flek sebenarnya, tapi perdarahan hebat. Flek itu sedikit-sedikit ya bunda-bunda, hanya sedikit-sedikit yang bunda-bunda bisa lihat di celana dalam setiap harinya. Namun pada keadaan perdarahan hebat, ini perdarahannya banyak. Jadi bukan hanya sedikit, tapi banyak sekali, seperti menstruasi di hari ketiga keempat. Jadi lumayan banyak. Tanda yang kedua, yaitu pusing yang hebat. Jika sudah pusing hebat, ini berarti sudah masuk dalam ranah yang sudah tidak normal. Sehingga jika menemui 2 gejala ini, bunda-bunda harus segera ke Bu Bidan dan melaporkan hal ini. Pertanyaan yang berikutnya yaitu, Bu Bidan, apakah boleh saya berhubungan dengan suami jika saya sedang flek-flek seperti ini? Sebaiknya tidak dulu ya bunda-bunda, sebaiknya dihentikan dulu flek-fleknya, ditunggu dulu, nanti pada suntikan yang kedua itu biasanya sudah berhenti dengan sendirinya. Namun biasanya pada bulan-bulan kedua dan ketiga ini pun sudah tidak ada ini sama sekali ya, sudah tidak ada flek sama sekali. Jadi ditunggu saja. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya masih flek, berarti kan ini masih ada perdarahan ya bunda-bunda, perdarahan kecil yang berarti ada pembuluh darah yang masih terbuka, sehingga ini rawan terjadinya infeksi. Makanya jangan dulu. Tips dari Bu Bidan apa kemudian? Yang pertama, seperti biasa, jangan panik. Oke, jika flek hanya sedikit, umumnya ini kan tidak menimbulkan pusing, sehingga bunda-bunda bisa aktivitas seperti biasa. Nah, namun kalau bisa bunda-bunda pakai panty liner dan juga jaga kebersihan misfi. Jadi kalau bisa panty linernya diganti 3 sampai dengan 4 kali dalam sehari, atau jika sudah terasa basah itu silahkan diganti. Nah, kemudian juga tidak menggunakan sabun untuk
daerah MISFI ya, karena itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan dari flora normal di daerah tersebut sehingga nanti rawan adanya infeksi yang berlebih. Nah, kemudian jika flek tetap berlanjut bahkan hingga suntikan kedua, maka bunda-bunda kalau bisa silahkan ke Bu Bidan dan minta saran dari Bu Bidan yang ada di tempat tersebut apa yang harus dilakukan berikutnya, apakah akan menunggu ataukah akan diganti dengan metode kontrasepsi lainnya, begitu ya. Oke, jika ada pertanyaan tentang materi ini silahkan komentar di bawah sini dan juga jangan lupa untuk gabung di Facebook grup Tanya Bu Bidan. Dan jika bunda-bunda menyukai konten-konten di sini silahkan subscribe dan juga sehat selalu semuanya.